Tapi yang seru ini nih, yang saya sangat kebantu. Oh, ada gunanya ya? Ada gunanya. Ini di grup teman-teman bilang nggak berguna katanya karena nggak online Ini dibilang. berguna, Pak. Pencet PLN, nanti stasiun mana paling dekat, sama DC-nya berapa, sama AC-nya berapa. Jadi udah tahu di mana, kita tinggal pencet. Coba. Cari yang apa tadi DC 200 ada nggak? Nah, kalau itu nggak ketulis di sini. Oh. Cuman ditulis DC gini doang atau AC Oh. gitu. Jadi udah at least kita tahu mau ngisi AC. Ini di sini. Oke, close. Nah, ini yang kelihatan DC chargernya cuma 2. Nggak bisa dipencet yang ini. Nggak bisa dipencet. Nah, cuma DC charger 2, available-nya berapa, konektor type-nya ada berapa. Yang available berapa, out of order yang nggak tahu berapa. Jadi dia udah tahu, udah connect gitu. Iya. Ini enak sebenarnya kalau saya ini. Oke guys, terus terang saya penasaran ya. Apa betul itu BlueLink itu memang membantu ya dalam mencari SPKLU? Karena seingat saya sih nggak mungkin ya BlueLink itu menciptakan database sendiri ya. Pasti dia pakai pihak ketiga. Yang setahu saya nggak gampang untuk riset di mana titik-titik SPKLU. Nah, saya tuh kelupaan ya karena saya biasa pakai charge in langsung ya untuk mencari lokasi SPKLU. Jadi tidak tergantung dari Google Map atau Google atau Waze gitu ya. Nah, karena kemarin ketemu sama pengguna Ioniq 5 BlueLink, jadi saya penasaran nih, saya mau coba. Jadi setelah saya coba ya guys ya, di Google Maps nggak ada ya guys ya, yang ada itu di Waze. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih kategori. Nih guys, ada guys IP charger guys. Cuma memang saya selama ini nggak pernah pakai ya, karena saya bisa langsung buka di aplikasi menggunakan iBox. Nih saya coba ya. Ini dia guys yang dimasuk sama teman-teman itu ya. Sebentar kita ganti modenya ya supaya full ya. Nah nih, kebantu guys, persis sama dengan data yang ada di BlueLink guys. Jadi BlueLink itu tidak menggunakan data sendiri tapi minjem data punyanya Waze guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena datanya persis nih guys. Bisa kita titik dari sini ya. Bisa nggak nih? Jadi dia bisa mencari charger-charger terdekat, ketahuan juga tipe chargernya seperti apa. Apakah itu CCS 2, apakah itu medium charging, apakah itu fast charging. Nih kita coba tes ini ya, rest area ini. Sebentar, tuh muncul tuh posisinya. Oke, nih kelihatan guys, infonya seperti ini. Cuma memang datanya tidak sedetail yang ini ya, yang kemarin tunjukin. Nanti kita coba tes. Nih, kalau kita klik go now, dia langsung membawa kita ke lokasi guys. Tuh dia guys. Jadi kurang-kurang lebih aja guys. Oke, sekarang kita coba cari yang mana ya, yang lain nih. Ini kayak begini nih, kita coba tes yang ini nih. Apa isinya? Nih guys, isinya ya. Tuh, oh sama guys. Jadi kalau memang isinya detail lengkap, dia akan muncul nih. Misalnya nih, kita mulai ya. Di SPKLU PLN rest area 6B, kilometer 6B, ada CCS 2 ya. 25 kW, 2 plug kompatibel. Ini tipe 2, 1 plug, ini 2 plug. Tuh. Bahkan ada info-info ya. Nih, misalnya kita coba apa ya? Payment nih, apa nih payment nih? Oh, nggak bisa diklik nih guys. On site. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan iPhone ya. Apakah sama atau tidak tampilannya? Sekarang kita udah tersambung ke iPhone ya guys. Nah, ini adalah tampilan dari CarPlay yang baru guys ya. Sebetulnya ada beberapa perbedaan, sudah saya lihat dibahas beberapa kali di internet. Tapi nanti aja ya di konten berikutnya kita bahas ya. Kita langsung buka Waze ya guys.
Oke, kemudian kita pencet ini, pilih kategori. Ada guys, EP charging. Ya syaratnya kalian harus setting dulu ya di handphone ya, mobil kalian itu chargernya apa saja. Nah, kelihatan seperti ini guys. Tuh, rest area. Bahkan ini lebih detail ya kayaknya ya. Tuh. Tinggal go now aja. Gak usah dipencet ya guys ya. Kemudian, nah ini nih tantangannya nih, kalau di iPhone ini di CarPlay kita nggak bisa back guys. Kita kalau close kita balik lagi ke awal nih. Ya masih lebih bagus di Android Auto ya tadi ya. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal. Tuh. Mana ya? Fatmawati CCS 2. Nah ini WLP Bogor ya, yang punya 200 kW ya, kita intip ya. Tuh guys, 200 kW guys. Tinggal kita pencet aja tuh kalau mau ke lokasi. Tuh. Oke, sekarang kita coba menggunakan iBox ya. Oke, sekarang kita sudah pakai iBox ya. Videonya tentang iBox ada di atas ya guys. Nah, pakai iBox ini juga kita bisa nih guys. Nih, misalnya kita pencet ini. Kemudian kita pilih EP charging. Nah, itu dia guys, udah muncul guys. Jauh lebih enak ya kalau pakai iBox ya. Bahkan kayaknya kita bisa sentuh nih. Tuh, bisa kita sentuh guys ya. Beda tadi dengan di Waze tadi ya, yang di Android Auto dia tidak bisa kita sentuh. Kemudian kita bisa pencet ini. Nah, ini dia tampilannya ya. Ada more nih, apa nih artinya nih? Oh oke. Ini back, kita coba cari lagi yang agak lengkapan ya guys. Mana ya? Nah ini nih. Misalnya kita pilih data yang sama ya guys. Tuh ya. Sama aja guys. Memang kelebihan di BlueLink itu dia bisa ketahuan statusnya ya guys. Kalau ini kan kayaknya nggak kelihatan statusnya tuh. Datanya jauh lebih detail ya. Tuh. Oke. Ini more, nggak ada ya. Jadi paling datanya kalah canggih ya dibandingkan dengan di ini tadi di BlueLink, tapi secara umum sih lumayan. Oke, kita coba route-nya. Artinya kalau di map ya kita udah pasti bisa ke sana ya. Jadi kita langsung klik, kemudian kita cari jalurnya. Tuh guys, bisa kita cari jalurnya. Nah sekarang kita coba pakai Google Maps ya. Kalau tadi kan pakai Waze, di Google Maps juga ada guys sebetulnya ya. Cuma kalau di Android Auto atau di Apple CarPlay kategori tersebut tidak muncul. Nih kategorinya nih ada di bawah guys. Nih, itu dia guys, lengkap loh guys. Tuh, nama chargernya ada, tipenya ya kan, tipe colokannya berapa kilowattnya ada ya kan. Bahkan kita bisa filter nih di sini nih, kelebihannya dia dibandingkan Waze. Jadi kita bisa bikin filter nih guys. Jarak ya kan, relevan. Nih kita bisa pilih yang ini 50 kW atau lebih. Tuh. Open now. Coba kita pilih yang ini aja ya, 50 kW atau lebih cepat. Tuh guys, kita bisa milih loh charger yang terdekat yang support DC guys. Fast charging. Itu dia. Tuh 60 kW. 50 kW. Coba kita tukar ya menjadi yang jaraknya terdekat. Tuh guys, kita ganti dengan jarak ya.
Gimana? Sama aja ya. Tuh. Kalau kita pilih misalnya begini. Tuh. Bahkan ada info lebih detail lagi nih. Foto. Ya. Tuh guys, ada fotonya guys. Update, about. Kita bahkan bisa nyari dari layar ya guys ya. Nih, kita klik ini misalnya. Tuh guys, muncul datanya. Untuk yang ini misalnya, seingat saya ini yang 200 kW ya. Coba kita cek bener nggak 200 kW. Nggak lengkap nih infonya nih. Tuh. Itu tadi fitur yang ada di map ya. Tapi kalau saya sih nggak pilih itu tadi guys. Saya lebih suka pilih langsung aplikasinya kalau teman-teman sudah punya iBox ya. Jadi kalau misalnya tuh kita nggak punya BlueLink, menurut saya asalkan punya iBox juga sudah cukup powerful ya guys. Kenapa saya bilang powerful? Ini justru lebih lengkap guys. Nih, kita bisa klik lokasi SPKLU, ketemu guys. Datanya jauh lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan data yang ada di map tadi gitu loh. Sebentar, kita naikin ke atas. Bahkan di sini yang punya Wuling pun ada guys di sini, Hyundai Wuling. Ya, lengkap guys. Kalau kita memang cuma mau lari ke sana. Coba kita cek tadi kilometer 6 ya kalau nggak salah ya. Nih, kalau kita mau ngomong detail ya, kita coba pilih UIP JBB ya. Lengkap guys. Bahkan kalau kita mau nyari status, kita bisa lihat dari sini guys. Tuh, apakah available atau tidak. Jadi kalau saya sih dibandingkan BlueLink, saya mending buka langsung ke aplikasi ChargeIn yang sekarang malah justru jauh lebih update karena dia sudah memasukkan charger-charger dari pihak ketiga guys, seperti Wuling ya. Tujuannya apa? Bukan berarti kita bisa ngecas di sana, bukan, tapi kita bisa klik directionnya ini guys. Jadi misalnya kita mau ke Arista Depok, kita nggak bisa ngecas di sini pakai casannya, pakai aplikasi ChargeIn, tapi kita bisa pergi ke sana guys. Tuh, ya kan? Kita bisa langsung ke sana. Oke, kita back dulu. Oke. Nah, paling yang sekarang lagi, dan satu lagi guys, ada satu feature yang saya suka nih di filter ini guys. Nih, kita bisa milih berdasarkan wilayah guys. Itulah kenapa saya kemudian bisa tahu di mana lokasi ChargeIn, di mana lokasi SPKLU Ultra Fast Charging. Karena saya bukain satu-satu ya guys. Nah, bahkan dulu sebelum update terakhir itu bisa kita filter di sini. Kalau sekarang sih sering error ya. Misal saya tulis Depok ya. Ini nanti error guys. Tuh. Error guys. Dulu bisa. Nah, sementara sih kalau teman-teman mau nyari Depok misalnya, terpaksa kita cari sendiri ya. Misalnya kota Depok. Ini kan ngurut aja nih abjad nih. Cirebon dan Pasar. Nah nih guys, pilih begini. Dan kita bisa pilih misalnya Banjar nih. Jadi dua guys, kita bisa pilih, kita terapkan. Ya udah, kalau kita mau ke lokasi tinggal kita klik direction, dan bahkan kalau kita mau lihat status kita langsung klik status. Gitu guys. Tuh. Ya. Oke, sekian dulu video saya perbandingan antara BlueLink dengan Android Auto dan iBox ya. Fiturnya sama aja kalau memang tujuannya mencari lokasi SPKLU. Lepas dari itu nanti kita coba bahas lagi ya untuk fitur-fitur lain. Silahkan Anda tulis di kolom komentar ya, fitur BlueLink apa yang paling membantu bagi Anda dan menjadi alasan kenapa Anda membeli atau pengen punya Ioniq 5 BlueLink. Nah, nanti saya coba carikan solusinya ya bagi mereka yang sudah punya Ioniq 5 tapi belum ada BlueLink-nya. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.